Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Prof. Bambang Rianto LS, MBA PhD, selaku dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Dini Hamdani, mahasiswa UGM dari kelas Semba 43 dengan konsentrasi strategic management. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Analisis Strategi Bersaing Bisnis SPKLU Pertamina Patra Niaga di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana Pertamina Patra Niaga dapat membangun keunggulan bersaing dalam bisnis SPKLU di tengah perkembangan kendaraan listrik yang semakin pesat. Transformasi energi global mendorong pergeseran dari energi fosil menuju energi rendah karbon. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang saat ini menjadi bagian penting dalam transisi energi nasional. Jabodetabek dipilih dalam penelitian ini karena merupakan wilayah dengan tingkat adopsi kendaraan listrik terbesar di Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan listrik tersebut tentu meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur pengisian daya atau SPKLU. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan listrik ternyata belum diikuti oleh peningkatan penggunaan SPKLU secara optimal. Selain itu, sebagian besar pengguna kendaraan listrik masih melakukan pengisian daya di rumah, sehingga SPKLU publik belum menjadi pilihan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan bisnis SPKLU saat ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi bagaimana menciptakan strategi bisnis yang mampu meningkatkan utilisasi dan daya saing. Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa pertumbuhan kendaraan listrik belum diikuti oleh strategi bisnis SPKLU yang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh jaringan SPKLU yang belum berkembang secara signifikan, tingkat utilisasi yang masih rendah, serta belum adanya arah strategi bersaing yang jelas. Dengan demikian, tantangan utama perusahaan bukan hanya menambah jumlah SPKLU, melainkan bagaimana meningkatkan penggunaan dan menciptakan keunggulan bersaing. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini kemudian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 pertanyaan utama. Pertama, seberapa ketat persaingan industri SPKLU? Kedua, apa kekuatan dan kelemahan internal perusahaan? Ketiga, strategi bersaing apa yang paling sesuai bagi Pertamina Patra Niaga? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman industri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta merumuskan strategi bersaing yang tepat. Penelitian difokuskan pada wilayah Jabodetabek dengan penekanan pada faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pengembangan bisnis SPKLU. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan beberapa kerangka analisis strategi. Analisis lingkungan eksternal dilakukan menggunakan karakteristik ekonomi industri, Porter 5 Forces, Driving Forces, dan Key Success Factors. Sementara itu, lingkungan internal dianalisis menggunakan Functional Analysis, Value Chain Analysis, dan Frame Framework. Seluruh hasil analisis kemudian diintegrasikan melalui SWOT dan Porter Generic Strategy untuk menghasilkan rekomendasi strategi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis charging dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, model bisnis, integrasi ekosistem, dan tingkat utilisasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa operator charging tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi perlu menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Namun, penelitian secara khusus membahas strategi bersaing SPKLU Pertamina Patra Niaga di wilayah Jabodetabek masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada aspek tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain naratif interpretatif dan bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi literatur, dan wawancara semi terstruktur. Objek penelitian adalah Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream PT Pertamina Persero. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan bisnis SPKLU sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi industri dan kondisi internal perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian diawali dengan analisis lingkungan eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik di Jabodetabek memiliki potensi yang besar. Jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai 30 hingga 40 ribu unit dan terus mengalami pertumbuhan. Namun, sekitar 70-80% pengguna kendaraan listrik memiliki home charging, sehingga pengguna utama SPKLU publik sebenarnya relatif terbatas. Selain itu, industri SPKLU merupakan industri padat modal
dengan kebutuhan investasi yang cukup besar. Perkembangan teknologi charging juga berlangsung sangat cepat, sehingga perusahaan harus terus melakukan pembaruan teknologi. Temuan penting pada tahap ini adalah bahwa pertumbuhan kendaraan listrik tidak secara otomatis meningkatkan penggunaan SPKLU. Kunci keberhasilan industri justru terletak pada utilisasi dan lokasi. Analisis Porter menunjukkan bahwa tingkat persaingan industri relatif tinggi. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena adanya kebutuhan investasi dan teknologi. Daya tawar pemasok juga berada pada tingkat sedang. Namun, daya tawar pembeli tergolong tinggi karena pengguna memiliki banyak pilihan dan biaya perpindahan yang rendah. Ancaman substitusi juga tinggi akibat dominasi home charging yang lebih ekonomis dan lebih nyaman. Sementara itu, persaingan antar operator berada pada tingkat sedang. Dengan demikian, industri SPKLU memiliki prospek yang menarik, tetapi tekanan kompetisinya juga cukup tinggi. Terdapat 3 faktor utama yang mendorong perubahan industri. Pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung kendaraan listrik. Kedua, pertumbuhan kendaraan listrik dalam jangka panjang. Ketiga, perubahan gaya hidup dan kesadaran lingkungan masyarakat. Sementara itu, faktor keberhasilan utama industri meliputi kemampuan mencapai skala ekonomis, lokasi strategis, penguasaan teknologi charging, dan kemampuan membangun kemitraan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis SPKLU tidak hanya ditentukan oleh jumlah charger, tetapi oleh kemampuan meningkatkan utilisasi. Setelah memahami kondisi industri, analisis kemudian diarahkan pada kondisi internal perusahaan. Dari sisi operasional, Pertamina memiliki jaringan SPBU yang luas dan pengalaman dalam pengelolaan infrastruktur energi. Dari sisi pemasaran, perusahaan memiliki merek yang kuat serta integrasi My Pertamina. Dari sisi keuangan, perusahaan memiliki kapasitas investasi yang besar. Pada aspek SDM, perusahaan memiliki pengalaman organisasi yang kuat. Sedangkan dari sisi teknologi, perusahaan telah mengembangkan My Pertamina dan konsep Green Energy Station. Namun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan seperti utilisasi SPKLU yang rendah, loyalitas pelanggan yang belum tinggi, keterbatasan SDM EV, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk mengetahui aktivitas yang menciptakan nilai, dilakukan analisis value chain. Analisis value chain menunjukkan bahwa Pertamina memiliki beberapa aktivitas yang mampu menciptakan nilai dalam bisnis SPKLU. Perusahaan memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan mitra dalam ekosistem kendaraan listrik. Perusahaan juga memiliki jaringan SPBU yang luas dan berada pada lokasi strategis. Reputasi dan tingkat kepercayaan terhadap merek Pertamina juga menjadi keunggulan penting. Selain itu, fasilitas pendukung pada SPBU memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna kendaraan listrik. Perusahaan juga memiliki pengalaman dalam mengelola infrastruktur energi berskala nasional. Integrasi layanan digital melalui My Pertamina menjadi nilai tambah dalam pelayanan pelanggan. Dari sisi teknologi, perusahaan telah mengembangkan fast charging dan ultra fast charging. Selain itu, perusahaan memiliki kemampuan pengelolaan proyek dan investasi infrastruktur berskala besar. Perusahaan juga memiliki fleksibilitas dalam berbagai model kemitraan SPKLU. Namun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa kelemahan, yaitu utilisasi yang belum optimal, lokasi yang belum sepenuhnya sesuai pola mobilitas pengguna, keterbatasan SDM EV, dan kebutuhan pembaruan teknologi. Temuan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan frame. Analisis frame menunjukkan bahwa beberapa sumber daya perusahaan memiliki sustainable competitive advantage. Di antaranya adalah hubungan kemitraan dalam ekosistem kendaraan listrik, jaringan SPBU strategis, fasilitas mendukung pada SPBU, dan integrasi My Pertamina. Sementara reputasi merek dan kemampuan investasi memberikan temporary competitive advantage. Temuan ini menunjukkan bahwa Pertamina sebenarnya memiliki sumber daya yang sulit ditiru oleh pesaing dan dapat menjadi dasar keunggulan bersaing jangka panjang. Seluruh hasil analisis eksternal dan internal kemudian dirangkum melalui SWOT. Analisis SWOT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan berupa jaringan SPBU, kemitraan ekosistem, fasilitas pendukung, dan layanan digital. Peluang utama berasal dari pertumbuhan kendaraan listrik dan dukungan pemerintah. Di sisi lain, perusahaan menghadapi ancaman berupa dominasi home charging, meningkatnya persaingan, dan perkembangan teknologi yang cepat. Dengan demikian, perusahaan perlu memanfaatkan kekuatan internal untuk menjawab tantangan eksternal melalui strategi yang tepat. Berdasarkan seluruh hasil analisis, strategi yang direkomendasikan adalah strategi diferensiasi. Strategi ini dibangun melalui 4 pilar utama.
Pertama, strategic location dengan fokus pada SPBU strategis, rest area, dan lokasi komersial. Kedua, customer experience melalui fasilitas yang nyaman, area tunggu, keamanan, dan fast charging. Ketiga, integrated digital services melalui informasi charger, navigasi, reservasi, pembayaran, dan loyalty program. Keempat, ekosistem partnership melalui kerjasama dengan PLN, produsen kendaraan listrik, komunitas EV, operator jalan tol, dan pengembang properti. Dengan strategi ini, Pertamina tidak bersaing melalui harga ataupun jumlah charger, tetapi melalui pengalaman pelanggan dan integrasi ekosistem. Penelitian ini menghasilkan 3 kesimpulan utama. Pertama, industri SPKLU memiliki prospek yang menarik, tetapi tingkat persaingannya relatif tinggi. Kedua, Pertamina memiliki sumber daya strategis yang kuat berupa jaringan SPBU, fasilitas pendukung, layanan digital, dan kemitraan. Ketiga, strategi yang paling sesuai adalah strategi diferensiasi. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan utilisasi SPKLU, melakukan seleksi lokasi secara lebih ketat, memperkuat pengalaman pelanggan, meningkatkan integrasi digital, dan meningkatkan kesiapan SDM serta teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa keterbatasan data, dinamika industri yang cepat berubah, dan keterbatasan analisis finansial. Demikian presentasi tesis mengenai analisis strategi bersaing bisnis SPKLU Pertamina Patraniaga di Jabodetabek. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi bisnis SPKLU serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.